Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, solih-solihah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Khair, solih-solihah. Alhamdulillah, minggu ini Ustazah masih bisa menyampaikan materi pembelajaran yaitu akidah Islam. Nah, di minggu ini Ustazah tidak akan menambah materi ke bab berikutnya, tapi Ustazah akan memberikan ringkasan materi akidah Islam bab 1, yaitu tentang Allah Sang Pencipta, dan bab 2 yaitu tentang Allah sebagai Tuhan manusia. Nah, ringkasan materi ini nanti silakan anak-anakku semua pelajari sebagai persiapan untuk pelaksanaan atau penilaian tengah semester. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan ringkasan materi bab 1 terlebih dahulu, yaitu tentang Allah Sang Pencipta. Silahkan disimak baik-baik ya. Ringkasan materi akidah Islam bab 1, Allah Sang Pencipta. Allah adalah Tuhan manusia. Allah menciptakan seluruh alam dan manusia. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Matahari adalah makhluk Allah. Makhluk artinya adalah ciptaan Allah. Makhluk artinya adalah ciptaan Allah. Beberapa manfaat matahari adalah 1. Menghangatkan tubuh, 2. Menguatkan tulang, 3. Mampu mengeringkan pakaian ketika dijemur, yang keempat, menerangi dunia. Beberapa manfaat matahari adalah 1. Menghangatkan tubuh, yang kedua, menguatkan tulang, yang ketiga, mengeringkan pakaian ketika dijemur, yang keempat, menerangi dunia. Lafal Allahu Akbar disebut kalimat takbir, artinya Allah Maha Besar. Lafal Allahu Akbar disebut kalimat takbir, artinya Allah Maha Besar. Tumbuhan adalah makhluk Allah. Manfaat tumbuhan yaitu 1. Sebagai bahan makanan, 2. Kayu untuk membuat rumah, 3. Obat-obatan, 4. Tanaman hias. Manfaat tumbuhan yaitu 1. Sebagai bahan makanan, 2. Kayu untuk membuat rumah, 3. Obat-obatan, 4. Tanaman hias. Lafal tasbih adalah Subhanallah. Lafal tasbih adalah Subhanallah. Artinya Allah Maha Suci atau Maha Suci Allah. Alhamdulillah adalah lafal tahmid. Alhamdulillah adalah lafal tahmid. Artinya segala puji bagi Allah. Artinya segala puji bagi Allah. Makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna adalah manusia. Makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia. Surah Al-Ikhlas adalah urutan surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas
adalah urutan surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Surah Al-Ikhlas termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Surah Al-Ikhlas termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Bunyi surah Al-Ikhlas ayat 1 adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Tuhan yang satu. Bunyi surah Al-Ikhlas ayat 2 adalah Allahus Samad. Allahus Samad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat bergantung bagi makhluknya. Dari surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2, kita bisa mengetahui bahwa 1. Allah Maha Esa. Esa artinya satu. 2. Allah adalah satu-satunya pencipta. 3. Makhluk ada karena diciptakan Allah. 4. Semua makhluk bergantung pada Allah. Dari surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2, kita bisa mengetahui bahwa 1. Allah Maha Esa. Esa artinya satu. 2. Allah adalah satu-satunya pencipta. 3. Makhluk ada karena diciptakan Allah. 4. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Baik, anak-anakku, itulah tadi ringkasan materi Akidah Islam bab 1. Selanjutnya, Ustazah akan melanjutkan ringkasan materi Akidah Islam bab 2. Allah adalah Tuhan manusia. Menyembah pada selain Allah disebut syirik. Orang yang menyembah pada selain Allah disebut musyrik. Orang musyrik akan masuk neraka. Cara manusia menyembah pada Allah yaitu dengan beribadah. Ibadah adalah bukti ketaatan dan ketundukan pada Allah. Contoh ibadah yaitu sholat, puasa, zakat, naik haji, infak, sedekah, dan menuntut ilmu. Patung yang disembah oleh manusia disebut berhala. Pada kisah Nabi Ibrahim, bangsa Babilonia menyembah berhala dan bintang-bintang. Ayah Ibrahim alaihissalam bernama Azar. Beliau adalah seorang pembuat patung untuk disembah. Nama raja yang membakar Nabi Ibrahim adalah Namrud. Nama raja yang membakar Nabi Ibrahim adalah Namrud. Mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak terbakar oleh api.
Mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak terbakar oleh api. Doa yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dibakar api adalah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Sikap Nabi Ibrahim menghancurkan berhala adalah contoh sikap pemberani. Atas kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim selamat dari api tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, "Hai api, menjadi dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah 1. Menyembah hanya kepada Allah. 2. Patung tidak pantas disembah. 3. Seorang muslim harus berani melawan kemusyrikan. Surah An-Nas adalah surah penutup dalam Al-Quran, yaitu urutan surah yang ke-114. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berarti manusia. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Surah An-Nas diturunkan sesudah surah Al-Falaq. Berikut lafal surah An-Nas ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Quran Surah An-Nas ayat 2. Malikin nas, artinya Raja manusia. Quran Surah An-Nas ayat 3. Ilahin nas, artinya sembahan manusia. Setelah kita mempelajari surah An-Nas ayat 1 sampai 3, kita bisa mengetahui bahwa 1. Allah tempat manusia berlindung. 2. Allah adalah Raja manusia. 3. Allah adalah sesembahan manusia. 4. Manusia dilarang menyembah pada selain Allah. Beberapa contoh amal soleh yang harus kita lakukan setiap hari adalah 1. Menjauhi syirik. 2. Rajin berzikir. 3. Rajin berdoa pada Allah. 4. Menyembah hanya pada Allah saja. Khair, solih-solihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ringkasan materi Akidah Islam bab 1 dan 2 sudah Ustazah sampaikan. Silahkan anak-anakku soleh-solihah semua menyimak video ini dengan baik dan juga nanti membaca kembali materi ringkasan Akidah Islam bab 1 dan 2 agar nanti di penilaian tengah semester kalian semua mendapatkan nilai atau hasil terbaiknya. Tetap semangat ya solih-solihah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.